sampai hari ini hingga hari ini tuh duduk berdiri berhadapan sama orang-orang besar Ya Rob. di Istana Negara. Pernah nggak sih Pak kebayang sebelumnya? Gak pernah terbayang. Oh gitu ya? Gak pernah terbayang. 30 tahun yang lalu ibu mengatakan, Iya, nah iya, ini bukan panggungmu. Oke. Yang terbuat dari kayu dan bambu. Ucapan seorang ibu itu doa. Ya Rob. Satu. Yang kedua, Yes. ketika orang membuli kita, jadikan itu sebagai energi positif. Energi positif. Saya diciptakan, Rob itu dengan otak kiri saya lebih dominan dibandingkan otak kanannya. Pendiam dan jarang bicara. Sebuah nilai, mentalitas, dan semangat hidup. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini saya lagi berhadapan dengan sosok yang luar biasa. Ya Rob. Masya Allah. MC kepresidenan, kemudian master public speaker, dan sekaligus juga broadcaster ya Pak, dan juga motivator. Dan hari ini Siap. kita nggak ngomongin tentang public speaking aja, nggak ngomongin tentang MC kepresidenan, tapi kita akan bicara tentang sebuah nilai, mentalitas, dan semangat hidup. Pak Happy Chandra, Siap. Master Ilmu Komunikasi. Pak Yoso Lukito. Seneng banget bisa ketemu di sini, Pak. Kehormatan buat Senang. kita. Kami juga bangga ketemu dengan Allah. satu frame di Sekolah Digital Business Indonesia. Masya Allah. Ada satu lagi. Saya bingung manggilnya. Mau manggil Bapak. Nggak kelihatan Bapak-Bapak gitu ya. Aduh. Saya agak lebih nyamannya panggil Kang boleh ya? Ah, itu lebih dapat. Kang Happy Chandra. Karena Kesannya lebih akrab. asal Tasikmalaya kan. Asal Kang Yoso. Tasikmalaya. Iya. Luar biasa. Satu pertanyaan dulu, Siap. Pak. Dulu pernah nggak sih kebayang? Siap. Kan dari Tasik. Kemudian sempat di pesantren Gontor ya? Ya. Pernah nggak sih kebayang sampai hari ini hingga hari ini tuh duduk berdiri berhadapan sama orang-orang besar Ya, Rob. di Istana Negara? Pernah nggak sih Pak kebayang sebelumnya? Gak pernah terbayang. Oh gitu ya? Gak pernah terbayang. Tapi sejatinya itu histori 30 tahun silam impian seorang ibu. Oh, Iya, Pak. gimana? Ibu. Karena dulu saya diciptakan, Rob itu dengan otak kiri saya lebih dominan dibandingkan otak kanannya. Pendiam dan jarang bicara. Jadi panggung kecil 30 tahun yang lalu yang membuat saya tampil dibully oleh semua anak SD. Yang membuat kami nggak bisa tampil, saya nangis di belakang panggung. Nah, ibu bilang. Ibu bilang mengatakan lirih banget. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran ada qaul dan layyinan, kata-kata yang lembut seorang ibu. Masya Allah. 30 tahun yang lalu ibu mengatakan, Iya, nah iya, ini bukan panggungmu. Oke. Yang terbuat dari kayu dan bambu. Baik. Hanya ukuran 1 meter. Nanti nak ya 20 tahun lagi. 30 tahun lagi kau akan menyelami samudra kalam. Masya Allah. Samudra bicara. Kau bukan hanya duduk di sini, kau bukan hanya tampil di panggung kecil, kau bisa tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Allahumma barik. Anda yakin malam itu minal auqat al-mustajabah, Ustaz? Ucapan seorang ibu itu doa. Ya Rob. Satu. Yang kedua, Yes. ketika orang membuli kita, jadikan itu sebagai energi positif. Energi positif. Masya, Dan menjadikan ibrah bagi kami sampai hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Pak, pertanyaan kedua nih. Siap. Pak Yoso. Kita ngomongin tentang kelas komunikasi dulu deh. Oke. Kelas komunikasi. Sebetulnya seorang public speaking master gitu, atau broadcaster, atau motivator, atau Yes. MC, sampai ke presiden dan segala macam itu diciptakan atau terlahir sih Pak, sebenarnya kalau menurut Pak? Kalau kami mengatakan diciptakan. Oh, bisa dibentuk. Bisa dibentuk. Karena banyak talent-talent yang dia bukan seorang public speaker, dia tidak punya talent dalam ranah bicara. Oh, baik. Karena dia punya giroh untuk belajar bicara, akhirnya Baik. terasah dan tampil powerful di depan publik, tampil powerful di depan customer dan sebagainya. Oke. Nggak terlahir, tapi dicipta, di-create. Ya. Banyak orang yang terlahir, Pak Yoso. Ya. Kayaknya dia cocok jadi public speaker. Betul. Ganteng, keren. Wah, full power Iya, banget gitu ya. punya aura. Pas tampil, no smiling. Pas tampil tak ada senyuman sama sekali, tak elok dipandang. Dialog dipandang. Iya. Jadi ketika dia bicara, Baik. teman-teman sehat nggak? Ah, dia aja nggak sehat, Bang. Bener nanya, gini ya. Bapak sehat? Tapi nggak ada smiley. Iya, tolong semangat ya. Ah, dia Oh, nggak gitu. semangat. Iya, betul. Di-create. Masya Allah. Pak, sekarang gini, kan sebetulnya kita juga banyak ya kepengen Siap. jadi public speaking, kemudian pengen speaker. Kan permasalahannya adalah khawatir dan keraguan-keraguan. Yes. Ada tipsnya, Pak. Nih, buat yang lain. Teman-teman, Supaya langsung bisa jalan jadi speaker. saya ketemu Pak Yoso aja jadi energi bagi kami hari ini. Oh gitu ya? Jadi booster. Jadi lebih mungkin kalau speed kami tadi 2 jamnya sebelumnya adalah hanya 20 km per jam, ketemu dengan abangku ini jadi 80 km per jam. Lebih powerful dan yakin. Karena banyak yang mengatakan, saya mah orang kecil, Pak Happy.
Saya terlahir dari kampung kecil, kayaknya nggak mungkin lah tampil depan publik. Itu yang mungkin energi yang harus dikikis demikian sedikit. Karena keyakinan itu berisi sejuta kekuatan. Dia akan merestui langkah dia untuk bicara depan publik. Betul. Makanya selalu ada yang bilang bahwa Allah akan seperti prasangka hambanya gitu ya. Jadi kalau kita sendiri menganggap diri kita kecil, ya jadi kecil gitu ya Pak Epi ya. Betul. Apalagi depan panggung ya. Depan panggung. Nah, betul. Ini menarik. Ini nyambung nih, pertanyaan nyambung nih. Oke. Kira-kira 3 pekan yang lalu, Yes. kami diundang oleh beberapa kementerian. Oke. Salah satunya ada Kementerian UMKM untuk melakukan dan Kementerian Kependudukan ya. Kami melakukan kurasi hampir 1.000 UMKM Pak. Hybrid tapi hybrid. Okay. Jadi ada yang offline, ada juga yang online. Tapi hampir 1.000 UMKM. Tujuan kurasinya adalah membangun agar produknya tidak hanya layak dijual, tapi juga layak dipilih dan dibeli. Oke, setuju. Tapi arahnya nggak cuma growth, tapi agar produk ini dipilih tidak hanya oleh customer, tapi dipilih oleh investor. Karena tujuan kami adalah membangun para pebisnis itu mendapatkan financial supporting. Nah, pertanyaannya gini Pak. Oke. Banyak nih kejadian pada saat kurasi khususnya ketemu sama para investor dan financial support. Itu kan mereka waktunya cuma pendek Pak. Cuma 10 menit, kadang-kadang ngomong dikasih waktu. Oke, 10 menit deh kamu sampein deh. Kamu punya produk. Betul. Gimana caranya? Nah, pertanyaan saya nih. Ada nggak tipsnya? 10 menit langsung bisa mempengaruhi orang, khususnya investor dan pembeli. Ini pertanyaan dalam banget ya. Ini mahal nih, yang jawabannya mahal nih. Asli mahal. Gimana Pak? Saya jawab nggak Pak Yusuf? Ada minum dulu. Oh, siap. Ini pertanyaan makin berat ya teman-teman ya. Ini Kalau motivator nih, kalau broadcaster gini. Terus dulu, bismillah. Masya Allah. Jadi gini Pak. Ya. Kesan audiens itu terhadap pembicara akan terjadi di 1 menit pertama. 1 menit pertama. Yes. Oke. Malah kami bilang 1 detik pertama. Ada orang yang ketika dia agak bicara, duduknya aja udah bicara bahasa tubuhnya. Oke. Jadi ketika ada yang bilang pakar audiens itu, pakar hipno audiens adalah Alan Barbara dari California. Oke. Kami nggak setuju sebenarnya. Oh gimana? Jadi sebenarnya Nabi itu udah mengajarkan tentang lasihro. Masya Allah. Oke. Nabi Muhammad itu mengajarkan kalau bicara itu harus lasihro, menyihir, berarti menyihir. Oke. Bahasa tubuhnya menyihir, mata dia menyihir, kalamnya itu menyihir. Maka bisakah dia bicara dengan jawami'ul kalim? Bicara yang Nabi itu efektif dan efisien. Yes. Bisakah dia bicara di 1 detik pertama dia mengesankan depan customernya, dia mengesankan depan audiensnya, dan audiensnya mengatakan I love that speaker, ana uhibbu dzalikal mutakalim, ana senang banget pembicara ini. Karena di 1 detik pertama udah powerful dia. Kalau di 1 sampai 5 menit tadi dikasih space untuk bicara 10 menit, maka di 5 menit awal itu harus benar-benar powerful, influence dan menggerakkan. Jadi bukan hanya memberikan narasi secara knowledge, tapi harus berdampak. Oke. Maka ada Pak Yosef yang bertanya di podcast sebelumnya ya. Pak Happy pilih mana, pembicara yang mengesankan apa memuaskan? Gimana Pak? Ini menarik. Pembicara yang memuaskan, audiensnya akan bilang, Mas, saya puas loh Mas yang ngomong hari ini. Udah puas udah gitu, dilupakan dia. Tapi kalau mengesankan, dia 1 detik pertama dia tampil dan powerful, mengesankan, bahasa tubuhnya penuh dengan kode etik. Dan nanti customer akan bilang, benar ya, saya suka banget kalau dia udah bicara. Benar-benar deep, dia bicara dengan rasa, bukan hanya dengan lisan. Masya Allah, dengan hati. Dengan hati, dengan rasa. Maka ada seminar kami, seminar olah rasa, Pak. Bukan olah suara aja. Bukan olah vokal. Olah vokal, tapi ada olah rasa. Iya. Kenapa disebut olah rasa? Karena ada customer yang bilang, Pak Chandra, saya ibu-ibu rumah tangga, Pak Chandra. Saya kalau bicara tampil depan publik ini, suara saya cempreng. Jadi di komunitas, di grup kami namanya Public Speaking for Cempreng Community. For Cempreng Community. Kira-kira orang cempreng semua. Jadi masuk ke ruangan cempreng, seru tuh. Lama-lama terasah tuh vokalnya. Menjadi sesuatu yang antum bilang board tadi. Terasah menjadi sesuatu, dan kami katakan di segmen akhir bahwa olah vokal itu hanya sekian persen. Olah bahasa tubuh hanya sekian persen. Yang paling penting adalah olah rasa. Dia bicara dengan rasa. Bisa nggak 10 menit yang antum bilang tadi, dia bicara dengan rasa. Itu frekuensinya dapat ya, bicara sebenarnya. Wah keren, betul. Izin Pak Yosef gitu. Masya Allah. Waduh. Pak Epi, sekarang gini.
ketika kita bicara tentang percepatan digital marketing, nah tentang percepatan digital marketing, kan banyak banget nih Pak, anak-anak muda yang pengen banget tampil, bahkan ada flexing yang dilakukan dan segala macam. Betul. Pertanyaan saya gini, bagaimana caranya agar kita tetap menjadi speaker, motivator, tapi menjaga adab dalam berbicara, kemudian juga tetap jati diri kita juga terbangun. Kira-kira menurut Bapak apa yang harus disiapkan dari sisi itu? Public speaking yang hampir 90% di 5 tahun ini adalah ke generasi Z dan Alpha ya teman-teman. Benar, yang kami hadapi ini. Betul. Dan mereka bilang, Pak Epi saya ingin viral nih. Ya, itu maksud saya. betul. Kami bilang ke anak-anak itu, ke teman-teman adik-adik kita, nah banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru, kepintaran itu karena faktor karakter. Jadi kalau ingin jadi pembicara yang berkarakter. Jadi kami katakan ke anak-adik kita ini, pembicara yang profesional udah banyak di negeri ini. Tapi pembicara yang berkarakter, ada etika ketika bicara, ada bulkalam gitu ya. Ada seni, dan seninya itu memberikan pengaruh positif ke audiens. Dan ternyata sentuhan-sentuhan itu memberikan influence juga ke generasi-generasi hari ini. Dan mereka akhirnya ke next level. Pak Epi kalau bicara gimana baiknya? Nah kalau bicara tanpa ada grafit, grafit apa Pak Epi? Tanpa ada itu kan grafit kalau bahasa kami kan. Baik. Akhirnya bicara dengan tenang, rileks, biar Allah itu menjaga kalammu itu Jadi dengan cara kami bicara seperti itu ternyata memberikan pengaruh juga kepada anak-anak hari ini yang mereka ingin powerful di dunia media sosial. Jadi bicaralah dengan hati, tapi juga bicaralah dipikir dulu, sehingga apa yang kita sampaikan tuh semuanya ilmu, kira-kira gitu ya Pak? Qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Masya Allah, keren. Pak Epi, kalau nih yang lagi nonton, kepengen jadi MC kepresidenan, Masya Allah. seperti Pak Happy, Masya Allah. menjadi public speaker, gitu ya, kemudian jadi master public speaker, kira-kira mereka harus nyiapin apa nih Pak, buat anak-anak muda? Kan tadi harus hilangkan keraguan sudah, segala macam. Selain itu apa Pak yang harus mereka siapkan? Kalau anak-anak hari ini itu lebih ke langsung ke bagaimana dia mempraktekkan dengan narasi yang udah kita siapkan itu ya teman-teman ya. Pak Yoso. Jadi contohnya Pak Happy, saya boleh nggak mencoba MC kenegaraan? Ya udah, nih teksnya, kau baca. Jadi pakai narasi dan dia baca. Habis itu dia bilang, mohon perhatian Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Awalnya nggak gitu dia ngomongnya. Gimana? Mohon perhatian Presiden tiba di istana gitu ya. Ini berasa dikira condong kita ngobrolnya ya. Iya. Bicaranya perkata, Bicara perkata. Benar bermakna. Jadi bicara itu perkata bukan berkalimat. Jadi saya bangga hari ini berada di Sekolah Digital Business Indonesia. Dapat. Intonasinya itu loh. Yang ditekani yang mana gitu ya Pak? Iya. Akhirnya dikasih slash tuh Kang. Slash. Termasuk ya para talent, MC yang 35 talent yang di dalam juga kita coachingnya per kata. Ya itu berarti teman-teman tadi ada spill-nya loh, ada kelasnya loh Pak Happy. Jadi buat teman-teman yang pengen meningkatkan, nggak cuma teman-teman ya yang Gen Z, Gen Alpha, Gen milenial yang para pengusaha yang pengen langsung bisa dapetin impression dari para customer dan investor, segera bisa ke akun Instagramnya beliau, nanti kita taruh di akun Instagramnya itu untuk bisa langsung belajar bareng. Pak, closing statement dong buat kita semua. SDBI akan terus berkiprah untuk negeri. Masya Allah, luar biasa. Itu keren loh kalimatnya. Itu kayaknya status di WA cocok hari ini. Iya. Yang kedua, Kang Yoso, dalam public speaking itu bicara itu penting, bukan yang penting bicara. Catat kata-kata hari ini, penting banget. Masya Allah. Bicara itu penting, bukan yang penting bicara. Kalau udah dia bilang, oke, saya akan tampil dan ini adalah momen penting, pasti lagi semua bicaranya. Biar Rob yang menggerakkan. Tapi kalau dia bilang, yang penting gua ngomong, pasti nggak beres ngomongnya. Setuju. Saya senang hari ini bisa ketemu dengan Pak Yoso. Saya terima kasih, Kang Happy. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Yoso begitu. Dan teman-teman sekalian, ini harus teman-teman praktekkan. Karena kita nggak cuma bicara berdasarkan keinginan, tapi memang kita bicara dari hati. Agar semua kata-kata kita bermakna. Dan mudah-mudahan bermanfaat obrolan
podcast santai kita hari ini. Amin, Saya ya Allah. Yosol Gito, di Sekolah Bisnis Indonesia, dan Saya Happy Chandra. sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.